Santri kok disuruh ngecor? Maaf, saya sangat tidak setuju. Itu bukan ajaran pesantren. Itu eksploitasi atas nama berkah. Bayangkan, anakmu bayar SPP jutaan, mahal. Sampai pesantren disuruh kerja fisik kayak tukang bangunan. Tega nggak kira-kira? Ketika di rumah pun nggak tega sebenarnya kan? Dan semua itu atas nama berkah katanya. Itu jelas pembodohan. Itu adalah eksploitasi atas nama agama. Itu jelas pengurus pesantrennya pasti bermasalah. Jika ada yang bilang, wah Anda ini tidak tahu budaya pesantren ya. Ruh pesantren itu ya pada berkah. Oke lah, tapi berkah yang seperti apa dulu? Berkah yang sejati itu datang dari kiai-kiai yang zuhud, yang bisa jadi panutan, merawat santrinya dengan sepenuh hati, dari ngasih tempat tinggal buat santri, ngasih makan dari jerih payah beliau, mengajari mereka ibadah yang benar, ilmu agama yang benar, dan mengajarkan mereka akhlak yang mulia. Lah pesantren-pesantren salaf seperti itu sudah tidak banyak. Seorang kiai tidak mengambil sepeser pun dari iuran santrinya. Bahkan tidak jarang kiai tersebut membiayai kebutuhan santri dari hasil usahanya sendiri. Lah, fenomena membantu ngecor seperti itu, membantu panen, itu biasanya terjadi pada pesantren salaf. Kalau kiai mau bangun ruang kelas baru, ruang pengajian baru, beliau panggil arsitek dan tukang-tukang asli, kemudian dibantu oleh para santri, khususnya yang sudah gede, yang sudah dewasa. Ya, kenapa mereka mau bantu? Ya karena mereka sadar diri, dikasih tempat tinggal, dikasih ilmu, dikasih nasihat setiap hari, kok ndak ada sumbang sih sama sekali. Nggak bisa bantu biaya, setidaknya bantu tenaga. Mereka lakukan itu dengan sukarela, membantu para tukang dengan mengangkat pasir, dilansir satu-satu bersama-sama. Itu lumrah sekali. Beda lagi ceritanya kalau ada kiai yang hidup mewah dari iuran santrinya, berbisnis dengan santri, iurannya mahal, makanya bayar, laundrynya bayar, kok masih suka ngomongin soal berkah. Santrinya disuruh ini, disuruh itu, disuruh masak, disuruh ngecor. Itu namanya eksploitasi santri. Tentunya itu menjadi presiden buruk. Ya kita lihat, mosok mobilnya Alphard dari iuran santri kok mau ngecor masih minta bantu santri. Kan aneh. Nggak masuk akal hal seperti itu. Wah, bukannya antum tahu sendiri, budaya ro'an atau kerja bakti itu kan bermanfaat kelak buat santri. Iya, saya sangat setuju. Itu buat melatih mereka tanggung jawab dan kekompakan di masyarakat. Tapi mohon maaf, ini mungkin sebatas pada kerja bakti dalam rangka merawat dan menjaga untuk kesehatan dan kebaikan para santri selama di pesantren. Misal, kerja bakti bersihin kelas, lingkungan pesantren, buang sampah, itu bagus sekali sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Alhamdulillah, selama saya 6 tahun di pesantren di Jawa, saya punya kiai yang sangat luar biasa. Iuran santri itu hanya 10.000. Itu pun habis buat bayar listrik pesantren. Kadang bahkan kurang. Sepekan sekali biasanya dikasih makan enak sama bunyai, dimasakin luar biasa. Dan selama itu pula saya tidak pernah dipaksa untuk bekerja macam-macam ini itu, apalagi ngecor. Bahkan tidak jarang kiai terlihat nyapu di halaman sendiri. Karena beliau itu tipe-tipe orang yang nggak mau digantikan sama santri ketika masih beliau sanggup mengerjakan sendiri. Dan selama beliau masih bisa kerjakan sendiri, beliau tidak meminta bantuan dari santrinya. Bagi beliau, santri itu adalah amanah. Mereka bagai anak sendiri yang harus dijaga, dirawat, dan diajarkan ilmu yang bermanfaat. Terakhir, yang ingin saya sampaikan sebenarnya, jangan berpikir seolah-olah Anda paling tahu dunia pesantren. Ngomongin pesantren gak ada baiknya, IQ-nya jongkok.
Ya Allah, masih banyak orang-orang baik, kiai-kiai ikhlas di dalamnya, yang benar-benar menjaga amanah ilmiah, amanah ruhiyah pesantren. Jangan labrak semua pesantren seolah-olah mereka tidak ada jasa. Anda duduk dengan nyaman sekarang ini juga atas perjuangan Laskar Sabilillah pesantren. Yuk kita berpikir positif dan fokus pada apa yang sudah kita kerjakan bagi bangsa Indonesia. Kritik boleh, tapi jangan dipukul rata. Oke kawan-kawan, tulis pendapatmu, pengalaman di pesantren.